Kasus hubungan sesama jenis seorang siswa SMP dengan pria dewasa di Padang, Sumatera Barat terbongkar. Terbongkarnya hubungan menyimpang ini bermula saat keduanya terlibat cekcok di pinggir jalan di Kota Padang pada Rabu 21 Juli 2021. Bahkan siswa SMP tersebut juga diketahui dijual oleh sang kekasih ke pria lain melalui sebuah aplikasi. Dikutip dari Tribun Padang, berdasarkan penelusuran kepolisian, terungkap bahwa dua pria yang terlibat cekcok adalah A 15 tahun dan juga HN 28 tahun. Keduanya mengaku berpacaran atas dasar suka sama suka. Dari pengakuan A, keduanya cekcok di dalam mobil karena mengeluhkan masalah uang pada HN. Sosok A merupakan siswa SMP yang bahkan dijual oleh HN ke pria lain demi keuntungan uang. Saat kejadian, A juga baru saja melayani pria lain, namun ketika perjalanan pulang, ia mengaku dibentak-bentak oleh sang kekasih. A mengatakan dijual kekasihnya melalui aplikasi media sosial yang kerap digunakan para pria penyuka sesama jenis. Lewat jasanya itu, A bisa mendapatkan keuntungan Rp200.000 hingga Rp1 juta. Uang tersebut dipakainya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia mengatakan selama ini melayani pelanggan yang kebanyakan adalah pria dewasa hingga om-om. Terkait hal ini, Kasat Reskrim Polresta Padang, Kompol Riko Fernanda mengatakan, HN diduga telah melakukan tindak pencabulan terhadap anak di bawah umur dan juga eksploitasi anak di bawah umur. HN disangkakan pasal tentang perlindungan anak. Coba kamu pakai handphone kamu. Yang kedua, handphone dia tidak mencukupi. Yang akun kamu mana? Yang atas saya. Bikin akun si aplikasi apa? Hornet. Itu biasanya yang pakai siapa? Pelajar, om-om atau apa? Banyak sih yang di situ tuh. Biasanya di hotel atau gimana? Ada juga di hotel, ada juga di rumah tempat kosan. Untuk sehari berapa kali kamu melayani tamu? Kadang ada kamu, kadang enggak juga. Kadang sehari itu 2. Pelaku ini punya hubungan spesial dengan kamu atau gimana? Pacaran. Pacaran. Kenalnya di mana? Di aplikasi. Di aplikasi itu juga. Udah sejak kapan? Sudah berapa lama? Hah? Bulan 4. Bulan 4. Kamu masih pelajar atau gimana? Masih pelajar. Sampai ketahuannya bagaimana ceritanya? Sampai dibawa ke kantor polisi. Misalnya karena yang bayar, ada yang mau bayar aktif, itu Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Nurul Husna, mahasiswi semester 6 Institut Agama Islam Jamiat Khair Jakarta, mendapat tugas dari dosen pembimbing mata kuliah bimbingan dan konseling Ibu Ritma Diana MPD untuk membuat menstik video tentang kasus kenakalan remaja. Saya ambil satu kasus video asusila, di mana di situ pelajar SMP laki-laki menjual diri kepada pria dewasa penyuka sesama jenis ya. Jadi kasus ini bukan hanya tentang penyimpangan seksual, tapi juga tentang kemiskinan, ketimpangan, dan anak-anak yang kehilangan perlindungan di saat mereka paling membutuhkan perlindungan pada usia-usia remaja ya. Nah, saat pelaku memberi uang ke pelajar SMP tersebut, pasti diiming-imingi ya agar dia mau diajak untuk melakukan hubungan asusila sesama jenis yang
rusak bukan hanya tubuh anak itu, pasti juga lebih ke psikologisnya ya, rasa percaya dirinya, harga dirinya, dan juga rusak masa depannya. Motif pelajar SMP melakukan jual diri ya kepada pria sesama predator ini ya, pria dewasa penyuka sesama jenis ini adalah motif ekonomi bisa ya, tapi juga itu bukan satu pembenaran ya. Justru ini yang harus membuka mata kita bahwa anak-anak dari keluarga yang tidak mampu seringkali jadi sasaran predator seksual, karena mereka dianggap lebih mudah dibeli, karena mereka diajari bahwa kehormatan bisa ditukar dengan lembaran uang. Tapi kita perlu tanya lebih dalam, kok bisa anak SMP mau melakukan hal itu dengan sukarela gitu ya. Dia diajak untuk melakukan hal asusila tersebut ya. Kemungkinannya yang pertama karena dia lapar, mungkin karena dia tidak punya uang jajan, dan juga dia ingin membantu keluarganya mungkin, atau dia hanya ingin dianggap berarti oleh seseorang. Dan pelaku memanfaatkan kerentanan ini ya. Ini kejahatan yang sangat apa ya, sangat jahat ya, sangat licik ya. Nah, kemudian apa yang terjadi pada korban? Anak-anak seperti ini bisa tampak tenang dari luar ya. Tampak permukaannya seperti anak normal, seperti biasanya ya, tidak terjadi apa-apa, tapi sebetulnya di dalamnya mereka merasa hancur ya. Mereka mungkin malu ya, kemudian takut dibilang salah sendiri gitu ya, padahal mereka adalah korban eksploitasi. Anak-anak ini tidak pernah disiapkan untuk memahami dampak dari hubungan seksual, apalagi sesama jenis ya, apalagi karena motif uang ya. Nah, di sini peran guru dan bimbingan konseling di sekolah terus lebih peka ya terhadap sinyal-sinyal seperti ini ya. Misalnya kita lihat ya, tiba-tiba anak punya uang banyak ya, kemudian tiba-tiba dia suka menyendiri gitu ya, kemudian menjauh dari temannya ya, atau justru kebalikannya malah agresif. Nah, yang paling penting jangan hanya kita itu cuma apa sih ya, kalau anak-anak bilang tuh ceramah gitu ya, jangan hanya menasehati, tapi sediakan ruang aman bagi siswa untuk bicara tanpa ada rasa takut dihakimi atau dipermalukan. Kemudian dari sudut pandang agama Islam juga kan sebetulnya motif siswa melakukan hal ini ya, jual diri, itu karena pertama tadi motif kemiskinan ya. Makanya di dalam hadis ya, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melindungi kehormatannya, Allah akan menjaganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Dan memang kemiskinan itu dekat dengan kekufuran ya. Makanya di sini tantangan bagi anak-anak kita di era 5.0 ya, dimana ditandai dengan digitalisasi ya, informasi serba cepat dibuka, diakses ya, terjadi disrupsi pada kondisi saat ini ya. Nah, ini benar-benar harus dibekali anak-anak kita dengan akidah yang kuat gitu ya.
Artinya anak-anak kita harus punya fondasi akidah yang kuat bahwa Allah itu mengawasi kita gitu. Meskipun kita tidak melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Nah, di sini juga kita melakukan edukasi terhadap anak-anak bahwa dalam hadis Rasulullah tadi ya, siapa yang melindungi kehormatannya, Allah akan menjaganya. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya jangan tukar kehormatan anak-anak kita dengan iming-iming uang gitu ya. Bangun ketahanan akhlak sejak kecil, ajari mereka bahwa harga diri tidak bisa dibeli, bahkan saat mereka lapar sekalipun. Nah, solusi nyatanya bagi sekolah, beri edukasi perlindungan diri yang realistis dan bermartabat. Sediakan kantong subsidi siswa tidak mampu agar tidak dibeli. Kemudian bagi orang tua, ajari anak apa yang boleh dan tidak boleh diterima dari orang asing. Jangan remehkan ketika anak mulai menyembunyikan uang atau hadiah dari orang tak dikenal. Kemudian bagi negara dan masyarakat, wujudkan sistem perlindungan anak berbasis keluarga, bukan sekedar undang-undang di atas kertas. Perhatikan anak-anak miskin, jangan biarkan mereka jadi komoditas seksual bagi predator. Untuk kamu yang pernah mengalami pelecehan, apalagi karena uang, itu bukan salahmu. Kamu adalah korban dan kamu pantas dibela. Untuk pelaku, tak ada pembenaran. Miskin atau tidak, siapapun yang merusak anak akan berhadapan dengan hukum dan murka Allah. Dan untuk kita semua, jangan tunggu kasus berikutnya baru bergerak. Jangan biarkan anak kita belajar bahwa tubuh mereka bisa ditukar dengan uang. Jagalah mereka sebelum dunia yang rusak ini merenggut apa yang paling suci dari mereka, kehormatan dan fitrah kemanusiaannya.